Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelinda Jetira dengan NIM 200612020, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah analisis struktur. Ini adalah denah lantai 1 dari rumah 2 lantai tersebut. Kemudian ada denah lantai 2, denah baloknya, denah kolom lantai 1, dan denah kolom lantai 2. Hal yang pertama yang kita lakukan sebelum menganalisis struktur yaitu memodelkan struktur itu terlebih dahulu. Nah, sebelum memodelkan struktur, sebaiknya melakukan pendefinisian material dan penampang. Struktur yang akan dibuat menggunakan material beton bertulang dengan penampang balok dengan ukuran 15x20, sedangkan kolom dengan ukuran 15x15, 20x20, dan 45x50. Kemudian karakteristik materialnya, yang pertama yaitu beton. Berat jenis beton 2400 kg per meter kubik, FC-nya 25 MPa, modulus elastisitasnya 4700 akar FC MPa, Poisson rasionya 0,3. Kemudian tulangan. Berat jenis tulangan yaitu 7850 kg per meter kubik, F-yield-nya 420 MPa, Fu 550 MPa, kemudian modulus elastisitasnya 200.000 MPa dan Poisson rasionya 0,3. Untuk memasukkan material, kita pilih define, terus material, dan kita masukkan beton dan tulangan. Sedangkan untuk memasukkan penampang, yaitu define, section properties, frame section. Nah, kita menggunakan balok 20x30, kolom 15x15, kolom 20x20, dan kolom 45x50. Setelah mendefinisikan material dan penampang, selanjutnya yaitu memodelkan struktur dengan tinggi total model yaitu 7,12 meter dan lebar total yaitu 12 meter, sesuai dengan penempatan elemen. Langkah awal memodelkan struktur yaitu klik menu file, terus new model, masukkan, tentukan satuannya, kita masuk kilogram meter. Kemudian pilih grid only. Nah, di sini kita mengisi berapa jumlah gridnya dan berapa jarak dari antar grid tadi. Kemudian kita gambar struktur. Ini adalah struktur yang sudah digambar, yang warna merah yaitu balok dengan ukuran 20x30, dan yang oranye ini yaitu kolom 20x20, yang kuning yaitu kolom 15x15, dan yang hijau yaitu kolom 45x50. Kemudian kita mendefinisikan tumpuan. Struktur portal memakai satu jenis tumpuan yaitu tumpuan jepit, sehingga semua tumpuan dimodelkan sebagai tumpuan jepit. Caranya yaitu klik join yang akan diberi tumpuan, kemudian klik assign, join, restrain, kemudian pilih tumpuan jepit. Oke. Nanti semua tumpuan yang kita klik join-joinnya menjadi tumpuan jepit. Kemudian pembebanan pada struktur. Bentuk-bentuk beban yang dipakai pada model struktur ini adalah beban vertikal, beban merata pada elemen, dan beban pada area section. Kemudian jenis beban. Ada 3 jenis beban pada struktur ini, yaitu beban mati DL, beban mati tambahan SIDL, dan beban hidup LL. Beban pada pelat lantai ada 2, yaitu beban mati tambahan SIDL dan beban hidup LL. Beban mati tambahan terdiri dari spesi, keramik, plafon ditambah penggantung, mekanikal dan elektrikal. Total bebannya yaitu 104 kg per meter kuadrat. Kemudian beban hidupnya yaitu 200 kg per meter kuadrat. Kemudian beban pada dak beton. Beban pada dak beton hanya memiliki beban mati tambahan yaitu SIDL. Di antaranya yaitu beban plafon ditambah penggantung, mekanikal dan elektrikal, dan totalnya yaitu 38 kg per meter kuadrat. Kemudian beban pada balok. Beban pada balok juga hanya ada beban mati tambahan atau SIDL, yaitu beban dinding. Beban dinding yaitu berat jenis dinding dikali dengan tinggi dari dinding tersebut dikurang dengan tinggi balok. Jadi saya mendapatkan hasilnya yaitu 792,5 kg per meter. Ya, ini ada juga beban tambahan SIDL dari JR Kuda-Kuda yaitu 1244,91 kg.
Di sini saya tidak melampirkan dari mana saya mendapatkan joint reaction kuda-kuda, tapi saya akan menjelaskan di gambar sub yang telah saya buat. Ini adalah kuda-kuda dengan bentang 6 meter menggunakan tumpuan sendi dan tumpuan roll. Material dari kuda-kuda ini yaitu baja. Nah, baja. Kemudian menggunakan baja L dengan material baja bagian atas dan bawah menggunakan tinggi dan lebarnya yaitu 7 cm dan tebalnya yaitu 0,7 cm. Kemudian bagian diagonal dan vertikalnya menggunakan tinggi dan lebarnya 5 cm dan tebalnya yaitu 0,5 cm. Kemudian saya memasukkan pembebanan yaitu ada beban mati, beban hidup, angin kanan, dan angin kiri. Kemudian saya masukkan kombinasi. Saya menggunakan kombinasi 4, yaitu ada beban mati, beban hidup, beban angin kiri, dan beban angin kanan. Setelah saya memasukkan beban, kemudian analisis. Nah, pakai kombi 4. Nah, hasilnya yaitu 1244,91. Jadi, dari sana saya mendapatkan CR kuda-kudanya yaitu 1244,91 kg. Sebelum kita memasukkan bebanan, saya sudah menggambarkan area sectionnya seperti dak beton, lantai, dan lain sebagainya. Kemudian kita masukkan beban-beban yang ada pada struktur ini. Yang pertama ada beban mati tambahan SIDL pada plat lantai dengan beban total 104 kg per meter kuadrat. Kita masuk ke tampilan X dan Y, dan ini sudah berada pada lantai 2. Kita klik plat lantai, dan ini adalah dak beton, nggak usah kita klik. Kemudian kita masuk assign, reload, uniform, yaitu beban SIDL, yaitu 104 kg per meter kuadrat. Oke. Nah, karena sebelumnya saya sudah memasukkan beban dak beton, yaitu 38. Nah, ini salah input. Ini adalah dak beton 38 kg per meter. 38. Nah, dak beton yaitu 38 kg per meter karena hanya ada beban plafon tambah penggantung dan mekanikal elektrikal. Kemudian kita memasukkan beban hidup dengan ukuran 200 kg per meter kuadrat pada plat lantai. Kita klik plat lantai, assign, reload, uniform. Kemudian kita pilih LL, beban hidup 200 kg per meter kuadrat. Nah, ini adalah beban hidup pada plat lantai. Kemudian beban pada balok, yaitu beban mati tambahan pada dinding yang ada pada balok sebesar 792,5 kg per meter. Balok yang ada dindingnya hanya pada daerah-daerah ini. Nanti saya coba yang 2 ini karena sebelumnya saya sudah memasukkan beban dindingnya. Frame load, distributed, beban SIDL, kemudian berapa? 792,5. 792,5.
kg per meter. Oke. Nah, karena saya sudah masukkan sebelumnya, kita lihat dari arah 3 dimensi. Nah, ini adalah area balok yang memikul beban dinding. Setelah beban dinding dimasukkan, kita masuk lagi beban joint reaction kuda-kuda sebesar 1244,91 kg. Kita masuk ke tampilan XY. Karena joint reaction kuda-kuda terdapat pada balok yang atas, jadi kita ke atas. Nah, ini pada dak beton dan ke atasnya lagi. Di sini terdapat beban kuda-kuda, joint reaction kuda-kuda, joint load forces, beban SIDL arah Z, yaitu 1244 berapa tadi? 1244,91 kilogram meter. Oke. Kita lihat pada bidang 3 dimensi. Nah, beban-beban yang ada sudah masuk ke dalam struktur. Setelah memasukkan bebanan, selanjutnya kita masukkan kombinasi pembebanan. Yang pertama ada kombinasi 1, 1,4 DL ditambah 1,4 SIDL, dan kombi 2 yaitu 1,2 DL ditambah 1,2 SIDL ditambah 1,6 LL. Nah, untuk membuat kombinasi yaitu kita klik Define Load Combination. Nah, saya sudah masukkan kombi 1 dan kombi 2-nya. Setelah memasukkan kombinasi pembebanan, kita melakukan analisis struktur untuk mengetahui reaksi perletakan, gaya dalam, deformasi, dan desain. Untuk menganalisis struktur dengan cara Analyze, Set Analyze Options, kita pilih Space Frame. Oke, kemudian Run Analysis, yang modal tidak usah di-runkan, terus No. Nah, untuk menentukan reaksi perletakan, kita klik Display, kemudian Show Forces atau Stress, kemudian kita pilih Join. Kombinasi, kita pilih kombinasi 1 aja. Oke. Nah, sini kita dapat lihat berapa joint reaction-nya. Kita lihat dari tampilan XZ-nya. Nah, untuk mendapatkan gaya dalamnya, kita pilih Display, terus Frame. Kita pilih yang pertama ada aksial, gaya aksial. Nah, kita dapat mengetahui berapa gaya aksial pada struktur ini. Kemudian gaya geser, kita pilih shear 22. Nah, ini kita dapat mengetahui gaya gesernya. Kemudian momennya, kita pilih momen 33. Nah, kita juga mengetahui berapa momen pada struktur ini. Kemudian yang terakhir ada deformasi. Kita pilih kombi 2 aja. Oke. Nah, kombinasi ini kita dapat melihat lendutan-lendutan yang terjadi akibat beban-beban yang bekerja pada struktur ini. Ini lendutan terbesar terjadi. Setelah analisis struktur, selanjutnya kita desain. Setelah memasuki tahap run, model struktur selanjutnya didesain dengan desain kode ASI 31899 dan struktur tersebut aman terhadap pembebanan yang ada. Kemudian struktur ini kita desain, kita pilih konkrit karena materialnya yaitu konkrit. Kita pilih view,
pilih kodenya yaitu ACI 31899. Oke. Kemudian desain lagi. Kombonya kita pindahkan ke desain load combination. Oke. Start design. Nah, ini masih menggunakan satuan kilogram meter. Kita ubah dulu satuannya dari kilogram meter ke Newton milimeter. Nah, dari desain ini kita mengetahui luas area dari kolom dan balok pada struktur ini. Kita masuk ke desain, display the sheet info, kita masuk ke longitudinal reinforcing, yaitu untuk mengetahui berapa kebutuhan tulangan, yaitu tulangan pokok. Jadi dari luas area ini kita mengetahui berapa tulangan yang kita gunakan. Kemudian kita masuk ke display the sheet info, ke shear reinforcing. Oke. Nah, dari ini kita mengetahui berapa jarak antar tulangan geser. Dengan menggunakan rumus, kita mengetahui berapa jumlah tulangan yang kita gunakan. Yang pertama yaitu tulangan pokok pada balok induk, yaitu luas pada tumpuan yaitu 171 mm kuadrat pada bagian atas dan 90,5 mm kuadrat bagian bawah. Kemudian luas pada area lapangan yaitu bagian atas 47 mm kuadrat dan bagian bawah yaitu 124 mm kuadrat, yaitu dari balok yang dilingkarinya. Diameter tulangan yang kita gunakan yaitu 19 mm. Jadi jumlah tulangan menggunakan rumus luas area balok dibagi 1/4 kali V kali D kuadrat. Jadi didapatkan jumlah tulangan pokok pada balok induk yaitu 4 buah tulangan pokok, baik di area tumpuan maupun di area lapangan. Kemudian tulangan pokok pada balok anak juga demikian mendapatkan 4 buah tulangan pokok pada area tumpuan dan area lapangan. Kemudian tulangan pokok pada kolom menggunakan diameter tulangan 22 mm dapat menghasilkan 8 tulangan pokok pada kolom 45 x 50 dan tulangan pokok 4 pada kolom 20 x 20 dan kolom 15 x 15. Kemudian tulang geser pada balok induk dan balok anak maupun pada kolom mendapatkan hasil 612,68 mm. Namun jarak maksimum tulangan geser adalah 300 mm, maka jarak antar tulangan geser direncanakan menggunakan jarak 300 mm. Sehingga dapat digambar detail penulangannya. Yang pertama, detail penulangan pada kolom 45 dikali 50. Tulangan pokoknya yaitu 8 buah diameter 22. Tulangan sengkangnya diameter 8, jarak 30 cm. Ini yaitu detail penulangan pada balok 20 dikali 30 menggunakan diameter 19 dan jarak antar sengkangnya yaitu 30 cm. Kemudian detail penulangan pada kolom 20 dikali 20 menggunakan tulangan pokok diameter 22 dan tulangan sengkang diameter 8, jarak 30 cm. Kemudian ada detail penulangan kolom 15 kali 15 menggunakan tulangan pokok diameter 22 dan tulangan sengkang diameter 8, jarak 30 cm. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat, terutama untuk saya sendiri dan untuk teman-teman lain yang menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.